Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Di antaranya adalah aklur riba, memakan riba. Dia bukan perkara yang remeh. Nabi SAW melaknat pelaku riba. Maka tidak akan ada keberkahan yang akan didapatkan dari hasil transaksi riba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Riba itu ada 30 pintu. Yang paling ringan itu seorang diumpamakan seperti berzina dengan ibunya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat Bang? Alhamdulillah, khair. Makin jaya aja nih rasanya. Antum sehat, Beb? Masya Allah, Alhamdulillah. Iya. Seperti inilah. Bang Kimi. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum Bang Kimi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang. Salam. Makin laris aja kayak ini. Propertinya makin banyak Laris nih. kalau ada program Syabab Hijrah. Masya Allah. Iklan, tapi tidak ada yang berkunjung ya. Ini kayak kita aja di sini. Iya. Aduh, Kita mau Masya pesan Allah. kopi aja, Bang. Iya, langsung kopi yang kayak biasa nih. Oke. Karena pakai es lah, Bang. Kalau Ana enggak Bang, karena cuaca lagi dingin ya, Ana pengen yang panas nih. Panas. Oke. Pengen yang seger-seger, Bang. Ya, Ustadznya datang enggak? Ya, Insya Allah datang ya Bang. Ya, datang insyaallah. Datang. Eh, Apa nih Bang Kim? apa? Pembahasan kita tentang apa sekarang? Nah, kalau soal pembahasan nih, pembahasannya ngeri banget nih Bang. Kok ngeri, Beb? Apa yang ngeri, Beb? Ya, ngeriba. Bangetan keribanya. Pembahasan kita ini sekarang tentang riba nih Bang. Tentang riba. Iya. Ini, Beb ya. Oh iya, makasih. Oh iya, Beb. Apa nih Bang? Kalau masalah riba itu, Bang juga banyak itu pertanyaan tentang itu. Nah, makanya Bang, ntar kita tanya sama Ustaz Mars. Ya, biar lebih jelas dikupas secara tuntas sama Ustaz nanti, Bang. Iya, karena terkadang juga banyak yang nggak ngerti nih masalah riba nih. Kan kelihatannya riba nih sangat menguntungkan nih di awalnya. Iya. Cuma pada akhirnya kita yang diimpitnya kan. Kita yang malah Insyaallah dirusak. tentang kita ya. Iya. Ya, insyaallah kita bahas nanti sama Ustaz gimana itu riba. Iya nih. Yang mungkin nanti temanya jangan ada riba di antara kita Iya, ya. Masya Allah. Jangan ada riba di antara kita. Kayaknya perlu disapa dulu nih pemirsa Syabab Hijrah Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Baik pemirsa Surau TV Syabab Hijrah dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kita dalam program Syabab Hijrah. Bincang santai menjemput hidayah. Baik pemirsa, tema kita pada kali ini sesuatu yang ngeri banget. Ya, ngeri banget nih. Yaitu jangan ada riba di antara kita. Masya Allah. Baik, kita nanti bakal bahas dengan Ustadz nih ya Bang. Ya. Berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dari Bang Kimi, baik Anda pun maupun Abang ya. Apa itu riba? Iya, berkaitan dengan riba. Bagaimana macam-macam riba? Mungkin bisa kita bahas nanti sama Ustadz secara tuntas nih, Beb. Insya Allah. Jadi begitu Bang Gimi, kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa langsung tanyakan sama Ustadz, Beb. Iya. Nah Bang, mendingan kita telepon dulu Ustadz nih. Boleh tuh, Beb. Materi hari ini ya. Iya, boleh. Oke. Masuk nih, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, nih kita lagi nunggu Ustadz nih Ustadz buat membahas tentang ngeri banget nih Ustadz. Tentang riba nih Ustadz. Masya Allah. Nah Ustadz, kita tunggu di sini ya Ustadz. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya Ustadz, kita hubungi lagi. Lagi jalan ke sini nih Ustadz. Iya. Berarti kita nunggu Ustadz dulu ya? Iya. Oke. Lanjut pemirsa. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kita dalam program Syabab Hijrah. Bincang santai menjemput hidayah. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Di antaranya adalah aklur riba, memakan riba. Dia bukan perkara yang remeh. Nabi SAW melaknat pelaku riba. Maka tidak akan ada keberkahan yang akan didapatkan dari hasil transaksi riba. Wasari'u ila maghfiratin
ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Riba itu ada 30 pintu. Yang paling ringan itu seorang diumpamakan seperti berzina dengan ibunya. Baik, kembali lagi bersama kita dalam program Syabab Hijrah. Bincang santai menjemput hidayah. Alhamdulillah kita sudah bersama Ustadz Rosyid Al-Jundi LC Hafizahullah Ta'ala. Insyaallah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah Ustaz. Gimana Ustaz? Alhamdulillah. Masyaallah. Nah, makin segar aja nih Ustadz. Alhamdulillah. Semakin mudah. Masya Allah. Makin sering duduk sini makin muda ya. Iya. Boleh mungkin kopi insyaallah. Promosi Kopi. mantap. Harusnya mantap Minum marketingnya. kopi biar mudah. Panas tak? Ya. Mas, Hangat Bang. Hangat ya. Oh ya Ustadz. Tadi kita udah bincang-bincang sama Habib sedikit Ustadz. Berhubung dengan tema kita ini ngeri banget nih Ustadz. Ngeri Ustaz. Yaitu temanya jangan ada riba di antara kita nih Ustadz. Iya. Sekarang sudah banyak alhamdulillah orang-orang hijrah dari pekerjaan yang haram nih Ustadz. Hijrah dari pekerjaan yang haram termasuk slogan-slogan berhenti dari riba gitu Ustadz. Sebenarnya riba ini apa sih Ustadz? Apakah hanya terkait dengan bunga bank Ustadz? Atau ada cakupan luas termasuk pembagian dari riba ini Ustadz? Ya. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Riba. Ya. Ini nama yang diberikan dalam syariat kita. Walaupun banyak orang yang mencoba untuk merubah kata ini ya, dengan bunga atau dengan tambahan atau dengan keuntungan ya, syariat kita memberikan nama riba ya. Maka riba secara bahasa itu artinya adalah an-nama, tumbuh, berlebih, bertambah. Kemudian secara bahasa ya, bertambah secara syariat Islam artinya adalah segala tambahan yang dibebankan terhadap akad utang piutang. Ya. Akad utang piutang, maka itu namanya adalah riba. Ya. Jadi riba ini dia berlaku hanya pada akad pinjam meminjam, utang piutang. Utang piutang. Kemudian dia tidak hanya kaitannya dengan bank. Siapapun yang melakukan transaksi pinjam meminjam, utang piutang, kemudian berlebih dia mengembalikan atau bertambah manfaat, ditambah manfaat ketika mengembalikan, maka itu adalah riba. Ya, maka dikatakan ya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap qard, pinjam meminjam, kemudian ada tambahan manfaat di situ, maka itu adalah riba. Ya, itu adalah riba. Apapun penambahannya, bukan hanya ditambah dari segi nominal, enggak. Ditambah dari segi manfaat. Misal nih, ya, ana minjam uang dengan antum, ana minjam uang. Kemudian setelah ana meminjam uang, antum mengatakan karena Ustadz kemarin minjam uang. Nah sekarang Ustadz tolong antarkan ana ke suatu tempat. Tolong antarkan ana ke suatu tempat. Maka itu adalah riba kalau seandainya upah pengantaran tersebut tidak dibayar. Ya, itu riba. Jadi riba itu bukan hanya sekadar penambahan nominal, namun penambahan manfaat. Apapun bentuk manfaatnya. Ya, itu adalah riba. Nah, itu definisi riba. Sampai sini paham ya? Riba. Riba apa? Setiap akad utang piutang ya terjadi penambahan daripada apa yang dipinjamkan. Penambahannya apakah nominalnya atau manfaat. Nah, maka ini nggak boleh.
Dan riba ini termasuk dosa besar. Dosa besar. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Di antaranya adalah aklur riba, memakan riba. Memakan riba itu dosa besar. Ya, dia bukan perkara yang remeh. Bahkan ya, Nabi SAW melaknat pelaku riba. Kalau sudah dilaknat oleh Nabi, maka tidak akan ada keberkahan yang akan didapatkan dari hasil transaksi riba. Nggak akan ada. Ya, karena Nabi SAW melaknat langsung. Nabi SAW mengatakan, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang makan riba. Ya. Wa mukilahu, yang mewakilkan, yang memberikan makan, memakan, kemudian yang memberikan makan, ya, wa katibahu, dan orang yang menulis transaksi itu, wa syahidaihi, dan kedua orang yang menyaksikan transaksi tersebut, mereka semua sama, kata Nabi SAW. Sama apa? Sama-sama terlaknat. Ya, wal'iyadzubillah. Berarti ini dosa besar. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala menyebutkan, Al-Imam Adz-Dzahabi, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara ciri dosa besar adalah didoakan dengan laknat. Ya, riba ini berarti dosa besar. Kenapa? Karena Nabi melaknat ya pelaku riba. Nabi SAW melaknat pelaku riba. Nah, jadi gitu. Soal pembagian riba tadi gimana, Ustaz? Apa ada pembagiannya, Ustaz? Ya, bismillah. Riba itu ada namanya, sebagian para ulama membagi menjadi 2, sebagian lagi membagi menjadi 3. Yang 2 itu pertama ada namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini riba yang disebabkan karena tempo. Ya, jatuh tempo kemudian terjadi penambahan denda, istilah kita kan. Maka itu nasi'ah. Ya, atau tukar menukar uang tidak cash. Ya, itu terjadi riba nasi'ah. Kemudian yang kedua adalah riba fadl. Riba fadl itu penambahan pada nominal yang disepakati pada pada akad di awal. Ya. Anda pinjamkan 10.000 ganti 11.000. Nah, itu namanya riba fadl. Kalau seandainya seorang mengatakan, saya pinjamkan 10.000, nanti Anda ganti 11.000. Kalau Anda terlambat, Anda akan menambah 1.000 lagi, maka terkumpul padanya 2 riba. Ya, ada riba nasi'ah dan ada riba fadl. Jadi 2 pembagian riba ini. Kemudian ada namanya riba qard. Ya, itu masuk pada riba, ya, salah satu di antara 2 riba ini. Itu pembagiannya. Jadi apapun bentuknya, kalau seandainya ada penambahan, maka dia riba. Ya, ada penambahan karena jatuh tempo, penambahan, maka itu riba pula, namanya riba nasi'ah. Dan Nabi SAW menyebutkan itu ada 8 komoditi riba. Ya, pertama itu adalah emas. Adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil fiddati. Emas dengan emas, perak dengan perak. At-tamru bit-tamri. Kurma dengan kurma. Ya. Al-burru bil burri, gandum dengan gandum. Asy-sya'iru bis-syairi. Ya, syair gandum juga. Pertama tadi emas, perak, kurma, gandum, ya, kemudian al-milhu, garam. Ya, masuk di antara komoditi riba. Kemudian ada 8 komoditi itu disebutkan oleh Nabi kita SAW. Maka ke-8-nya ini adalah komoditi riba. Tidak ada boleh penambahan dari akad tukar menukar. Rasulullah mengatakan mislan bi mislin, harus sama. Kalau seandainya sama jenisnya emas dengan emas, maka harus sama. Apanya sama? Nominalnya, beratnya harus sama. Ya, kalau seandainya penukarannya perak dengan perak, maka harus sama. Ya.
Kalau seandainya korma dengan korma, maka harus sama. Ya, harus sama. Ya, terlepas daripada ini kurma bagus, ini kurma jelek, tetap harus sama. Karena dia jenisnya kurma. Nah, itu 8 komoditi ini itu ada padanya riba kata Rasulullah. Ya, kita hitung ya. Emas, perak, at-tamru bit-tamri, al-fiddatu adz-dzahabu bil-dzahabi, al-fiddatu bil-fiddati, at-tamru bit-tamri, al-burru bil-burri, wasy-sya'iru bis-sya'iri, al-milhu bil-milhi. Kemudian al-milhu bil-milhi. Nah, ada sekitar emas, perak, gandum 2 ya. Kemudian korma dan garam. Itu komoditi riba. Tidak boleh ada penambahan ya pada tukar menukar dalam 6 komoditi ini. Ya, sebagian para ulama menambahkan zabib. Zabib itu apa namanya? Kismis. Ya, kismis dimasukkan. Maka itu tidak boleh ada penambahan. Ya. Kemudian para ulama kita mengatakan yang lain itu dikiaskan. Dikiaskan ya. Maka komoditi riba itu ada 2 sebabnya. Yang pertama, sebabnya adalah nilai tukar menukar seperti emas dan perak. Dan yang kedua, komoditinya adalah makanan pokok dan bisa disimpan. Makanan pokok dan dia bisa disimpan dalam waktu yang lama. Maka dari 2 ini disimpulkan atau dikiaskan oleh para ulama kita, uang kartal itu masuk kepada dikiaskan kepada emas. Dikiaskan kepada perak, maka tukar menukar uang kartal yang sejenis itu harus sama. Sama juga. Sama. Ya, rupiah dengan rupiah terus sama. Dolar dengan dolar itu harus sama. Ya, real dengan real itu harus sama. Kemudian apa yang kita makan di zaman ini contohnya beras. Nah, beras pun harus ketika terjadi tukar menukar beras dengan beras itu harus sama timbangannya. Harus ya 1 liter dengan 1 liter. Tidak boleh beras Solo diganti dengan 1 liter beras Solo, 5 liter beras Bulog. Ini nggak boleh. Ya, ini riba, ada penambahan. Kenapa nggak boleh? Karena komoditinya masih sama. Ya, makanan pokok sejenis. Nah, jadi seperti itu. Selain daripada itu nggak ada riba. Ya, tukar menukar HP dengan penambahan uang boleh. Motor juga ya. Tukar menukar motor dengan penambahan uang boleh. Tukar menukar mobil dengan penambahan uang itu boleh. Kenapa? Karena dia tidak masuk kepada komoditi riba. Kemudian gini nih Ustaz. Sekarang kan ekonomi kita serba melemah gitu Ustaz. Serba sulit gitu Ustaz. Ketika ingin meminjam uang yang nggak ada ribanya itu sulit Ustaz, susah juga Ustaz. Di samping itu kita juga harus memenuhi kebutuhan kita Ustaz, seperti membeli motor contohnya Ustaz. Ketika kita membeli motor kan kita melakukan kredit misalnya Ustaz. Apa ini termasuk riba atau gimana Ustaz? Kita ini sebenarnya nggak boleh pesimis. Pesimis dalam artian wah nggak ada orang yang meminjamkan uang tanpa riba di zaman kita, tanpa bunga. Ya, kita nggak boleh seperti itu karena banyak kok. Alhamdulillah kawan-kawan kita yang meminjamkan uang tanpa ada penambahan. Kemudian orang yang meminjamkan uang, nah dia harus paham ini. Meminjamkan uang itu dia murni adalah untuk membantu, tidak boleh mengambil keuntungan daripada pinjaman, nggak boleh. Karena orang yang meminjamkan uang itu yang dia harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini motivasinya. Ya, jangan meminjamkan uang kemudian ingin mendapatkan keuntungan dari pinjaman tersebut. Nggak boleh. Karena memang orang yang meminjamkan uang itu niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan dia ingin Allah yang membalas kebaikan dia. Ya, Allah yang membalas kebaikan dia. Jadi ada ini orang-orang seperti ini. Artinya apa? Dia meminjamkan uang tanpa ada penambahan. Ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya Ustadz kita ini butuh motor. Ya. Uang cash enggak ada. Mau beli motor. Pinjam ke orang enggak ada pula duit banyak. Ya, sampai 16 juta, 17 juta kan. Iya. Solusinya satu nampak sekarang Ustadz. Apa tuh? Kredit.
Jalan lain Ustaz. Ya. Ada jalan lain. Jadi Rasul Habib, kredit itu sebenarnya boleh. Boleh Ustaz. Ya, kredit itu boleh. Namun yang menjadikan dia tidak boleh di zaman kita ini adalah sistem. Sistem. Ya, sistem yang terjadi itu sistem yang ada, yang sistem yang ada sekarang itu ada riba di dalamnya. Oh gitu Ustaz. Ya, jadi pada hakikatnya kredit itu boleh, Boleh Ustaz. boleh. Ya, kita berbicara kredit ya, bukan kredit yang terjadi di zaman kita. Kredit itu kan jual beli dengan cara menyicil. Ini Ustaz. Ya. Ya, menyicil. Nah, itu boleh. Misalnya nih, Ana punya motor, Habib mau beli. Ya. Ana bilang, Habib, kalau seandainya Habib beli dengan cash, Ana jual 15. Tapi kalau seandainya Habib beli dengan kredit, Ana jual 18 dalam 1 tahun. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Boleh Ustaz. Kenapa? Karena barang punya Ana. Oh, nah, Ustaz. Terserah Ana mau jual berapa. Ya kan? Walaupun Ana ada penawaran di sini cash 15, kalau seandainya kredit 18. 18 Ustaz. Itu boleh kalau seperti itu. Namun yang terjadi sekarang kreditnya ada 3 belah pihak. Oh, 3 pihak. Ya. Ada pembeli, kemudian ada orang yang penjual, ada penalang dana. gitu penalang. Ya. Iya, iya. Orang yang meminjamkan uang. Nah, nah. Seharusnya ya, atau yang terjadi kredit di zaman kita, Ana beli, Ana ambil Nah, Ustaz. ke showroom, Ana nggak tahu menahu masalah pembayaran. Ana ambil, yang bayar nanti siapa? Penalangnya Yang Ustaz. bayar ini pihak leasing dibayarkan. Nanti Ana bayar ke siapa? Ana bayar ke leasing. Ustaz. Jadi kan sudah 3 pihak. Ya, 3 pihak. Nah, di sini ada riba di sini. Kenapa? Karena leasing misalnya bayarkan 15 juta. Nah, Ustaz. Ya, Ana sama leasing kan tidak ada akad jual beli. Ana akad jual beli dengan siapa? Dengan showroom. Dengan showroom, dengan penjual. Ana akadnya dengan leasing apa itu? Pinjam meminjam. Ya. Leasing membayarkan ke showroom 15 juta. Ana membayarkan ke leasing 20 juta. Berapa penambahannya itu? 5 juta misal. Nah, itu namanya riba. Nah, Ustaz. Terus bagaimana kredit yang benar? Kredit yang benar, Ana ingin beli motor. Ya, Ana ingin beli motor, Ana datang ke penjual, Ana tanya berapa harga? 15 juta. Oh, ntar Ana belum punya uang. Ana suruh, ini yang beli, Rasul beli. Rasul, Ana mau beli motor ini, antum tolong beli dulu. Antum beli, akad 2, selesai 15 juta. Kemudian Ana buat akad dengan Rasul. Nah, berapa antum jual kepada Ana Rasul? Ana jual 20 juta Ustaz. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena motor sudah pindah ke kepemilikannya sudah pindah ke Rasul. Oh, gitu Ustaz. Ya. Dan ini Ana sama Rasul ini murni jual beli. Ya, karena barang sudah punya Rasul, terserah dia mau jual berapa. Walaupun pada hakikatnya kan sama-sama untung 5 juta. Iya, Ustaz. Tapi apa yang beda? Yang beda prosesnya. Proses. Ya, yang beda akadnya tadi. Nah, itu pentingnya kita belajar agama. Sebagian orang kalau mengatakan, ngapain ribet-ribet? Ya enggak, langsung aja. Anda ngambil, antum bayar, Anda bayar antum, sama aja. Nah, kita katakan agama kita menutup celah untuk riba. Kemudian, oke, kalau seandainya tidak ada komplain. Kalau ada komplain bagaimana? Ke siapa Anda komplain? Kan bingung juga. Iya, Ustaz. Anda komplain ke sini, yang bayar ini. Ya kan? Nah, kecuali kalau sistem yang benar tadi, motor rusak, Anda komplain ke siapa? Ke Rasul. Iya. Motornya rusak, ini barangnya gimana? Bisa Anda komplain kan? Bisa, Ustaz. Tapi kalau seandainya seperti tadi akadnya, ke siapa Anda komplain? Komplain ke showroom. Showroom mengatakan, enggak kami. Atau Anda komplain ke showroom. Iya. Cuman ini yang bayar. Berarti memang murni akad ini pinjam meminjam. Buktinya dia tidak bertanggung jawab dengan barang yang dia beli. Ya, bukan dia beli barang yang dia talangi pembayarannya. Nah, seperti itu. Maka kesimpulannya, kredit yang ada di zaman kita ini, ya, kredit kebanyakan yang ada di zaman kita ini tidak lepas dari riba. Itu, Ustaz. Ya, tidak lepas dari riba karena sistem yang salah tadi. Jadi perlu berhati-hati gitu ya, Ustaz. Ya, perlu berhati-hati. Lihat akadnya dulu, Ustaz. Lihat akadnya. Bagaimana akadnya?
Pinjam meminjam Ya, kah? pinjam Atau jual beli, meminjamkah atau jual beli. Nah, kemudian sebagian orang mengatakan darurat Ustadz punya motor. Kita katakan tidak darurat. Ya. Kadang-kadang sebagian orang ini salah mengartikan darurat. Dia kira darurat itu kebutuhan dia, kebutuhan yang yang mendesak. Mendesak ya. Itu darurat. Kita katakan enggak. Darurat itu adalah sesuatu yang mendasar, yang tidak, apabila tidak dikerjakan bermudarat kepada akal kita, agama kita, harga diri kita, harta kita, dan yang lainnya. Itu namanya darurat. Kan nggak ada orang nggak beli motor meninggal, kan nggak ada. Atau nggak beli motor kemudian gila, kan nggak ada. Nggak beli motor kemudian hilang agamanya, kan nggak ada. Iya, Ustaz. Ya. Nah, maka jadi itu bukan perkara yang darurat sebenarnya untuk membeli motor itu. Kalau nggak mampu beli motor, beli sepeda. Nggak mampu beli sepeda, jalan kaki atau naik apa? Sabar dulu. Kendaraan umum, Naik kendaraan umum. Atau naik Gojek ya, Zat. Gini, Zat. Masalah riba ini apakah tetap haram dalam setiap keadaan, Ustaz? Misalnya nih, Ustaz, si rentenir dengan yang berhutang, apakah yang kena laknat itu si rentenir saja atau keduanya, Ustaz? Dan bagaimana juga dengan pegawai yang ada di bank ribawi nih, Ustaz? Seperti orang yang bekerja di bagian keamanannya, apakah juga termasuk dia terkena laknat juga, Ustaz? Ya, jadi semua orang yang berinteraksi, ya, bersinggungan langsung dengan riba, maka dia terlaknat. Ya, apakah dia misalnya satpam, apakah dia tukang menyaksikan, diantarkan kawannya ke bank, kemudian dia yang menandatangani akad itu, dia kena juga walaupun dia tidak memakan riba itu. Kemudian ya, para pekerja di bank tersebut juga ya terkena laknat. Jadi sebenarnya yang ingin kita sampaikan, percuma nominal banyak kalau seandainya tidak berkah. Ya, ada orang kerja di bank, seharusnya gaji dia cukup, tapi rata-rata enggak. Minjam sana, minjam sini. Kenapa? Karena keberkahan sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari apa? Keberkahan. Ya, ada orang gaji 10 juta nggak cukup bagi dia. Dia harus minjam 10 juta lagi untuk menutupi kekurangannya. Ya, gaji dari yang haram, dari riba itu nggak cukup. Ya. Belum sampai akhir bulan, ya pertengahan bulan dah habis gaji. Kan banyak orang seperti ini, harus ngutang lagi. Ya, kartu kredit lagi. Ya. Ada orang yang gajinya 2 juta. 2 juta, anaknya 4. Nggak minjam. Ya. Cukup ya, Ustaz? Cukup. Berarti apa? Yang 10 juta nggak berkah walaupun dia banyak, tapi nggak berkah. Yang 2 juta nominalnya sedikit tapi berkah, cukup. Yang kita cari apa? Kan berkah. Percuma harta banyak kalau seandainya kita tetap ngutang, kita tetap kurang. Ya, sebanyak apapun harta, kalau kita masih merasa kurang berarti nggak berkah harta itu. Tinggal di lubang tutup lubang ya, Ustaz? Ya. Maka tadi kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, kemudian ya orang yang menulis akad riba dan 2 orang saksi. Ya, 2 orang saksi ya akad riba tersebut, semuanya terlaknat. Semuanya terlaknat. Ya. Jadi ini hati-hati kita. Ancaman riba ini bukan main-main. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah itu ayat 278 sampai 279. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kalian beriman. Tinggalkan riba itu, tinggalkan. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau seandainya kalian tidak meninggalkan, maka ya umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Ini dosa besar. Ya. Artinya apa? Orang yang menghalalkan riba, dia mengajak Allah berperang. Orang yang melakukan riba, dia telah berperang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbahaya sekali, dosa besar.
Iya, Ustaz. Jangan kita anggap remeh. Ya, walaupun sedikit penambahannya, jangan pernah anggap. Walaupun bunganya dikasih 0,00001%, tetap riba. Walaupun 10 nol di belakang. Ya, walaupun 10 nol belakangnya ada 1. Itu riba namanya. Ini nggak boleh. Sekecil apapun penambahannya tetap dosanya besar. Tetap dosanya dosa besar. Umumkan perang sama Allah. Astagfirullah. Gak kuat kita ya. Alhamdulillah. Ini Ustaz, seandainya kita, kalau kita katakan semuanya itu adalah riba, Ustaz. Kalau seandainya bekerja di bank konvensional itu riba, Ustaz, nanti ekonomi kita siapa yang menjalankannya begitu, Ustaz? Nggak ada kaitannya antara bank dengan ekonomi itu. Nggak ada ya, Ustaz? Nggak ada. Ya, nggak ada kaitannya. Justru kalau kita belajar ekonomi itu, ekonomi Islam, salah satu sebab hancurnya ekonomi itu adalah riba. Begitu, Ustaz. Ya. Riba itu penyebab terbesar terjadinya inflasi. Inflasi itu apa? Nilai uang kartal itu senantiasa berkurang. Itu namanya inflasi. Ya. Inflasi artinya tidak bernilai lagi. Banyak nominalnya kayak 100.000 zaman kita dengan 100.000 10 tahun yang lalu itu berbeda. Kenapa? Apa yang menyebabkan ini berbeda? Riba. Ada riba di dalamnya, inflasi. Nah, jadi salah juga orang mengatakan, ya saya kenakan cas, saya kenakan tambahan karena saya takut nanti uang saya inflasi. Ya, misalnya dia pinjam sekarang 1 juta, 2 tahun lagi belum tentu 1 juta itu. Sekarang misalnya 1 juta itu bisa beli tanah misalnya 1 meter. Ya, 2 tahun lagi tidak bisa 1 juta itu tanah 1 meter. Udah naik menjadi misalnya 2 juta. Nah, berarti kan berapa pengurangan nilai dari uang saya? 1 juta, maka saya tambahkan. Kata mereka orang yang berbuat riba, kita katakan justru Anda menambahkan itu akan menyebabkan terjadinya inflasi. Ya, terjadinya inflasi. Dan riba juga penyebab ya mahalnya bahan, mahalnya barang-barang itu riba penyebabnya. Riba ya, Ustaz. Iya. Kenapa? Karena logika seperti ini. Anda ingin usaha, ingin buat misalnya kursi, ya, sofa atau apalah ya, atau baju lah baju. Anda ingin buat baju. Anda nggak ada modal. Anda pinjamlah ke bank kan? Pinjam ke bank. Biasanya kan orang seperti itu. Pinjam ke bank, cair dananya. Kemudian bank meminta tambahan riba, ya, bunganya. Orang yang meminjam tentu dia akan memasukkan riba itu dalam modal. Ya enggak? Karena dia nggak mungkin. Ya nggak mungkin rugi nanti ya. Kalau nggak ditambahkan dalam modal. Dia masukkan ke dalam modal. Akhirnya apa? Naik nggak barang? Naik. Aturnya 10.000 menjadi 15.000. Kenapa? Karena dia harus ya membayar riba. Nah, sehingga dia apa namanya? Dia tambahkan modalnya ke barang tadi. Nah, riba itu. Sekilas sudah apa ya, iya. Sudah penyebab inflasi, penyebab harga-harga naik itu riba. Ya. Nih jangan nih 100.000 juga nih, Ustaz. Nih minum dulu nih, Bang. Oh iya. Terkemalan. Udah panas dari tadi nih, Fit. Masyaallah. Jadi nggak ada sebenarnya alasan kita untuk tidak meninggalkan riba, itu nggak ada. Kalau ini gimana, Ustaz? Contoh kita kredit barang, Ustaz. Contohnya kulkas kan. Jadi kan karena kita jauh dari untuk membayar angsuran tuh kita jauh gitu kan. Jadi kita buat akad sama orang yang menjemput angsuran. Kalau bayar ke tempat tidak ada bunga, tidak ada penambahan gitu, Ustaz. Nah, kalau ada yang menjemput pakai uang minyak motor, bagaimana tuh, Ustaz? Ya, kalau seandainya itu jasa penjemputan, tidak ada masalah. Sama dengan jasa transfer. Ya, Anda transfer, ya kita transfer beda bank itu kan kena cas 5.000 atau berapa. Itu sama, itu jasa. Ya. Insya Allah tidak masuk riba. Oh, ini Ustaz. Cara membersihkan harta riba ini Ustaz, gimana Ustaz? Mungkin pernah dulunya bekerja di ribawi,
dapat hartanya, itu untuk membersihkan harta dari riba ini gimana? Iya, Ustaz. Yang pertama dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Ya, bertobat. Allah Ta'ala mengatakan, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Kalau seandainya kalian bertaubat, maka yang berhak kalian ambil adalah modal kalian, dan kalian tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Bagaimana caranya ini? Ya, kalau seandainya masih ada misalnya akad tersebut, maka segera kembalikan segera batalkan akad itu. Kemudian hapuskan ribanya. Kalau seandainya sudah berlalu, maka ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan keluarkan harta riba itu. Ya, keluarkan harta riba itu kalau seandainya kita bisa memperkirakan berapa harta yang halal, berapa yang haram, kita perkirakan. Maka yang haram dari penghasilan riba tadi kita infakkan. Infakkan. Infakannya kemana nih, Ustaz? Apakah kita Infakannya boleh ke fakir miskin, fakir miskin, boleh ke fasilitas umum, jalan, ya, jembatan, MCK, itu boleh. Tapi dia berinfak itu nggak dapat pahala. Kenapa? Karena yang dia keluarkan adalah harta yang haram. Ya. Dia bertobat kepada Allah Ta'ala, kemudian dia bersihkan hartanya semampunya. Ya, semampu dia. Oh, nggak ada lagi Ustadz, yang ada hanya ini. Bagaimana? Yang ada semuanya memang dari riba, Ustadz. Kita katakan, ya ambil apa yang cukup bagi dia, apa yang cukup tidak berlebih, kemudian sisanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Luar biasa ya pembahasannya. Berat. Seperti yang kita bilang tadi, ngeri banget. Ngeri banget, Ustaz. Ya. Ngeri banget. Sampai umumkan perang kalau sama Allah dan Rasul kalau Iya, kita dan nggak Rasulnya. ninggalin riba nih. Iya, luar biasa Ya. ancamannya, Ustaz. Jadi riba itu memang dosa besar semuanya. Rasulullah mengatakan riba itu ada 30 pintu. 30 pintu. Yang paling ringan itu seorang diumpamakan seperti berzina dengan ibu. Paling ringan, Ustaz. Itu paling ringan dosa ribanya. Paling ringan ya. Paling besar gimana? Ya. Bukan perang. Kemudian meninggalkan riba itu butuh kepada akidah, Masya Allah. butuh kepada keyakinan yang benar, butuh kepada akidah yang benar. Maka sebagian orang kenapa belum bisa meninggalkan riba? Karena dia tidak yakin. Dia khawatir apa? Saya tinggalkan nanti saya tidak makan. Iya, Ustaz. Saya tinggalkan nanti anak istri saya nggak makan. Anak saya sekolah. Ya, saya harus menafkahi. Maka kita katakan kita ini punya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang memberikan kita rezeki. Sudah Ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Maka intinya takwa dulu nih. Kita ninggalkan riba ini memang karena takwa. Nah, Ustaz. Bukan karena tren. Kan ada pula orang ya, tren meninggalkan riba. Bagus. Cuman apa? Dasari dulu meninggalkan riba itu karena memang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki. Itu pasti. Itu janji Allah. Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya. Ya, akidah dulu. Ya, akidah dulu. Mantapkan akidah kita, tinggalkan bismillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Itu janji dari Allah Ta'ala. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik. Iya, Ustaz. Ya. Lebih baiknya menurut siapa? Menurut Allah. Sebagian orang mengatakan, ya, katanya Allah akan berikan lebih baik. Saya meninggalkan bank itu kok tambah susah hidup saya. Ya, semakin mengaji kok ya semakin ini banyak sekali yang haram-haram harus ditinggalkan. Semakin sulit rasanya hidup. Kita katakan. Ya berarti ya, belum bertakwa kepada Allah Ta'ala. Belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti jangan sampai ketika kita menyuruh orang keluar dari riba, keluar resign dari tempat kerjanya, disuruh kita nafkahi orangnya nanti, Ustaz. Gimana, Ustaz? Orangnya kan nggak ada kerja lagi, Ustaz. Kita nih yang mendakwakan ini nih gitu, Ustaz, yang disuruh untuk menafkahi orangnya nanti.
Maka kita katakan intinya berangkat daripada akidah dulu. Tidak, Ustaz. Orang kalau yakin Allah Razzaq, Allah yang memberikan rezeki, dia nggak akan khawatir. Ya, Masya Allah. Ya, dia yakin ya Allah Subhanahu Wa Taala ya akan menyempurnakan rezeki yang Allah berikan untuknya. Masya Allah. Ya. Kalau dia ya masih hidup berarti masih ada rezekinya. Rasulullah mengatakan, lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha. Seorang tidak akan meninggal sampai sempurna rezekinya. Apa yang kita khawatirkan? Ya, kalau sekarang kita masih hidup nih, pada saat sekarang ini, berarti rezeki kita masih ada. Masih ada. Kalau seandainya besok kita masih hidup, berarti rezeki kita Masih ada. masih ada. Begitu kita berpikir. Ya. Jangan beranggapan rezeki itu hanya uang. Rezeki itu kan banyak. Iya, Ustaz. Ya, rezeki itu kan banyak. Kita sehat itu rezeki dari Allah Ta'ala. Apa gunanya? Kita banyak uang tapi sakit. Iya, Ustaz. Banyak juga itu orang-orang yang transaksi riba itu. Uangnya banyak. Tapi hatinya nggak tenang. Nah, Ustaz. Ya. Kalau bunganya saja itu sudah bisa untuk hidup. Dari bunganya, belum dari dari modal dia, dari saldo asli dia. Nah, dari bunganya saja sudah bisa dia hidup. Berapa banyak bunganya tuh? Banyak, Ustaz. Nah, tapi hatinya nggak tenang. Apa gunanya uang banyak kalau seandainya hati kita nggak tenang? Memang keberkahan itu udah cabut, Ustaz. Iya. Nah, keberkahan ini kalau nggak ada, maka kalau sudah dicabut keberkahan itu tidak akan bermanfaat harta banyak itu. Nah, Ustaz. Tidak akan bermanfaat. Dia akan terasa sedikit harta yang banyak itu kalau seandainya keberkahan pada harta itu sudah dicabut oleh Allah Ta'ala. Ya. Nanti, iya, itu nasihat luar biasa nih untuk para sahabat hijrah yang berada di rumah ya. Tadi kan Ustaz udah menyampaikan juga, Ustaz, bagaimana cara kita untuk menghindari ini ya, Ustaz. Iya. Tidak perlu khawatir dengan rezeki gitu ya, Ustaz. Karena rezeki itu Allah yang menjamin gitu ya, Ustaz. Iya. Insyaallah. Apalagi kita meninggalkan hal yang diharamkan Allah ya, Ustaz. Iya. Masya Allah. Luar biasa pembahasannya Bang. Semoga sahabat hijrah yang berada di rumah bisa menyimak dan juga dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagi saudara-saudara kita sahabat hijrah yang berada di rumah yang masih bergelut dengan hal riba, semoga bisa termotivasi untuk keluar dari pekerjaan yang sifatnya memberikan harta riba gitu ya. Iya, ya. Nggak beralasan lagi ya. Nanti kalau keluar dari riba mau rezeki, kasih ya. makan apa, makan dengan apa gitu. Iya, iya. Ya, intinya bertakwa kepada Allah ya, Zat. Ya. Luar biasa. Intinya kita bilang nih kepada sahabat hijrah yang ada di rumah, jangan ada riba di antara kita. Masya Allah. Mungkin cukup sekian Zat pembahasan kita kali ini, Zat. Masya Allah. Sudah alhamdulillah ilmu yang Ustaz sampaikan. Masya Allah. Kita ucapkan ke sahabat hijrah dulu. Baik, sahabat hijrah yang berada di rumah, lengkap sudah pembahasan kita pada hari ini bersama Ustaz Rasyid Al-Jundi Al-Si Hafizahullah Ta'ala mengenai riba. Dan setelah pembahasan ini, jangan sampai ada riba di antara kita lagi ya Bang. Jangan ada riba di antara kita. Masya Allah. Semoga bermanfaat dan berkah, bisa disebarkan kepada keluarganya dan kepada ikhwan-ikhwan yang lainnya gitu ya. Ya. Dan insya Allah semoga kembali lagi bersama kita dalam serial Syabab Hijrah selanjutnya. Dan tetap di serial Syabab Hijrah, Bincang santai menjemput hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Thank you. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Di antaranya adalah aklur riba, memakan riba. Dia bukan perkara yang remeh. Nabi SAW melaknat pelaku riba. Maka tidak akan ada keberkahan yang akan didapatkan dari hasil transaksi riba. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Riba itu ada 30 pintu. Yang paling ringan itu seorang diumpamakan seperti berzina dengan ibunya.